warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so good evening, everybody. Yep. Good evening, sir. Good Good evening, bro. Okay, and how's life today, guys? Gimana snitch-capsnya? Very good, very well. Very good, very well. Okay, very good, very well. And how's life today, guys? Gimana snitch-capsnya? Aman ya? Your activity this morning, I mean? Okay. Everything's okay. Okay, nice. And have you had your dinner, guys? Betul. Mm-hmm. Yes. Yes. I have. Yes, I have. All right. What do you have for your dinner? I have what that? Yogurt and banana. Yogurt And banana. and banana. Chicken soup. Okay. All right. Nice, teman-teman. Okay, so guys, before we start our lesson, let's open our program by pray based on our religion. Pray begin. Okay, so guys, what was our topic yesterday? Kemarin kita ngobrolin apa, teman-teman? Maybe do you guys check? Number. Okay, yesterday we talk Number. about number, ya. Okay, and what about now? What is our topic for today? Hari ini kita ngobrolin tentang Date and time. Oke, date ya, bukan date ya. Oh, Date itu date. bongko, modar, meninggoy. Oh, date. Ah, Date gitu ya. date dibacanya. Date. Ah. Oke, kalau tanggal kemarin kan udah kita bahas tuh, ya kan? Yes. Oke, so that's why today we just focus about the time. Kita fokus di time-nya saja. Alright. Bisa baca jam? Bisa. Belum. Gak bisa baca jam. Udah gede gak bisa baca jam. Maksudnya bahasa Inggrisnya, bro. Tipis-tipis. Oke, ya. Maksudnya, ya walaupun itu dalam bahasa Inggris, masa iya teman-teman bahasa Indonesia nggak bisa baca jam? Ini udah bisa. Ah, oke, itu ya. Karena apa ya, banyak juga yang apa bisa dibilang nggak bisa baca jam dalam bahasa Indonesia pun. Nggak tahu kenapa kok iso ya. Alright, so today we will focus about the time. Kita fokus tentang time-nya aja. Nah, let me see. Dokumen. Ya, mungkin ini juga sedikit berbeda sama yang di modul. Jadi saya nggak pakai modulnya, teman-teman. But intinya sama. Ya, saya pakai catatan saya sendiri. Biar teman-teman lebih nice, lebih wow. Okay. Okay. So it's better for you to write, ya. Kalau teman-teman mau nulis nanti juga bagus. Kalaupun toh nggak mau nulis, yo monggo. It's your, ya it's up to you. Bebas teman-teman. Okay. Alright. Nah, teman-teman, if you want to talk or if we want to ask about the time, how to say that in English? Or how do you ask about the time? Caranya nanyain waktu itu gimana sih teman-teman? What Maybe time is What it? time is it? What time is One it? time? What time What is time it? is it? Okay. Selain what time is it, ada nggak? What time now? What time now? Oke, bisa aja sih, cuman ya harus ada to be-nya sih bro yang lebih tepat bro. Ada lagi selain itu guys? Nggak ada? What time is it toh? Ya, taunya itu doang. Okay. Taunya what time is it now? And then, okay, how would you answer it if you got that question? Jawabnya gimana teman-teman kalau dapat pertanyaan tersebut? Ada orang nanya, what time is it? It's 2:00. It is 9 o'clock. It is 7:30. This Yeah. Oke. Dibacanya bukan o'clock ya, o'clock. o'clock. Makanya oh. Iya, o'clock. Bukan o'clock. Bukan o'clock. 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 Nah, pakainya o'clock bukan o'clock ya. Alright.
And then apakah semua jam harus dikasih a clock? No. Itu kalau tepat doang. Itu Hah? yang tepat. Yang tepat 12.00. Yang tepat. Kalau nggak tepat? Ya pakai half, pakai quarter, pakai Hours. past, pakai two. Heeh. Pakai PM atau AM. Or Pakai AM PM? Emang selalu pakai AM PM, guys? No, No. no. PM No. for Hmm. morning. AM. Oke. AM PM itu juga nggak wajib ya, teman-teman. Ya. Yeah. Mm-mm. Itu juga nggak wajib. Ya, nggak selalu ditambahin IM PM. Lah kenapa bro kok nggak wajib ditambahin IM PM? Dek. Sederhananya gini, saya tanya teman-teman, sekarang jam berapa? Teman-teman. Jam 12. 12. Jam Oke. 9 lebih 12. Jam 9 lewat 12. 12, ya. Heeh. Lah, Ya. kenapa nggak bilangnya jam 9 lewat 12 malam? Karena udah tahu ini malam hari. Nah, makanya itu. So that's why, guys. Nggak pakai yang namanya IM PM. IM PM itu untuk ngasih tahu siang ataupun malam. Malam. Jadi tidak perlu selalu ditambahin yang namanya IM atau PM. PM. Seperti itu. Oke? Maksud? Oke. Okay. Maksud. Oke. Oke. Selanjutnya, teman-teman. Selanjutnya, kita mute pattern aja dulu ya. Tuh. Tidak kena digeser. Ya wis lah, nggak bisa digeser. Kepiye, Jan? Enggak. Ini tadi kan habis mati lampu, guys. Laptopnya juga meningsoy. Gitu. Jaringannya Jadi- kurang bagus, bro. Apa? Ini bukan jaringan. Jaringannya. Ini laptop. Kalau ini dari laptop, bukan jaringan. Jujur. Soalnya putus-putus suaranya. Iya, dari laptopnya. Laptop saya kalau habis mati, itu kayak gini, gede. Anu, guys. Aduh. Rada rewel. Ya, namanya laptop buat tempur, guys. Gak pernah istirahat dia. Hmm. Minta dilem dulu, bro. Kasihan. Ya. Ini aja pernah itu 6 bulan kagak mati, guys. Oh. Full standby. Oke, ya, ini dia, teman-teman. If you want to talk about the time, there are two ways. Kalau mau ngasih tahu waktu, ada dua cara, teman-teman. Ya, kalau mau ngasih tahu waktu, ada cara Amerika, ada cara British. Oke, ada cara Amerika, ada cara yang British. Nah, yang sering dipakai yang mana? Dua-duanya sering dipakai. Tapi yang umum, yang paling sering atau yang hampir tiap hari ditemukan itu adalah cara yang Amerika. Alright. Bedanya apa? Untuk membedakan antara British dan Amerika, ini adalah cara bacanya, teman-teman. Sama kayak tanggal kemarin. Kan ada British dan juga ada yang Amerika juga kan? Nah, yang membedakan adalah cara membacanya. Oke? Yang membedakan adalah cara membacanya. Kalau Amerika yang dibaca jamnya dulu, kalau British yang dibaca menitnya dulu. Oke? Yang dibaca menitnya dulu. Alright, nice. Oke, selanjutnya teman-teman. Kita bahas yang British dulu, guys. Ya, kita bahas yang British dulu. Alright. Nah, teman-teman, if you want to talk about British, I'm sure you guys still remember ini ya. Apa? Yang dibaca menitnya dulu baru jam. Dan di British, guys, untuk bilang 30 menit, itu pakainya bukan 30, tapi pakainya a half. Ya, setengah jam itu a half. Emang nggak bisa pakai 30, bro? Ya bisa aja, boleh, guys. Cuman, kalau dalam British, itu cenderung dipakainya a half. Ya, pakainya a half dalam British. And then, ada seperempat atau 15 menit, ya, dipakainya itu a quarter, guys. Bukan pakai 15. Pakainya a quarter. Oke. Seperempat atau 15 menit. And then, selanjutnya, yaitu ada lebih, yaitu pas.
Dan juga ada kurang, yaitu to. Dan juga yang terakhir ada pas atau tepat, yaitu clock, teman-teman. Dan ya, betul sekali tadi, guys. Enggak semua jam pakai clock. Ya, tidak semua jam menggunakan clock. Kalau jamnya tepat aja pakainya clock. Kalau jamnya nggak tepat, ya tidak perlu pakai clock. Ya, aman, teman-teman. Aman. Aman, Mister. Oke, aman. Bisa Oke, bacakan ini. apa? Bisa bacakan ya untuk contohnya British dan Amerika. Oh, oke. Sabar. Ini aman nggak, bro? Aman. Ntar dulu. Bro. Oh, nanti dikasih yang gimana-gimana, nanti bingung. Ininya dulu diinget-inget. Ya, kalem. Ya, Ini alright. British Aman ya? dong? British. Kita bahas yang British dulu. Pak Oke. Bos, Pak Bos mau nanya Pak Bos. Gimana, Bos? Itu kan ada keterangan tuh lebih tuh pas bahasa Inggrisnya. Yang di dalam kurungnya itu saya kurang paham jika menitnya di bawah 30. Itu nanti dulu, Bro. Oke. Oke, itu nanti tak jelasin. Oke? Oke. Oke, aman ya? Aman. Aman, oke. Nah, alright. Oke, kita masuk ke contohnya di sini, teman-teman. Oke, kita masuk ke contohnya. Bentar. Oke. Nah, misalnya di sini, teman-teman. Ya, misalnya ada jam 4:20. Nah, oke. Ada jam 4:20. I'm sure you guys still remember kalau di British yang dibaca duluan itu adalah menitnya. Jadinya gimana? It's 20. Menitnya kan 20 tuh. 20 past 4. Udah, itu toh guys. Dan membacanya atau teman-teman mengartikannya dari belakang, teman-teman. Kalau diartikan dari belakang, jam 4. Pas itu lebih 20. Jam 4 lebih 20. Maksud nggak? Masuk, Iya, Mister. iya. Oke? Ya. Oke. Alright. Berarti kalau jam 9:15 gimana dong? A quarter Fifteen. past, a quarter Nine. past, Sorry. past Oh. nine, quarter past nine, Oke. a quarter Ah, past nine. Oke. Oh, masih ada yang pakai 15 kan? Masih ada yang pakai 15 kan? Nah, makanya itu dia. So that's why I ask you to focus first. Ya, pelan-pelan aja dulu, nggak usah buru-buru, nggak usah lari-larian. Ya. 15 ya, khusus nih 15 sama 30 khusus nih bahasa Inggrisnya. Kalau 30 pakainya a half, kalau 15 menit pakainya quarter. Ini 15. Jadinya gimana? Bukan pakai 15, Bre. Pakainya gimana, Bro? Pakainya a quarter. It's a quarter past 9. Yeah. Jadi di British itu nggak ada nanti 15, 15 gitu nggak ada dalam British. Apalagi 30, nggak ada. Oke? Ingat, guys. Yes. American itu Iya. nine, it is Amerika sabar dulu. Saya tahu teman-teman udah pada pinter. Kalem dulu, sis. Ya, jangan membuat kawan-kawannya tambah bingung. Fokus di sini dulu. Boleh? Oke, bro. Soalnya Ah. sambil nulis. Oke. Jangan membuat teman-temannya tambah pusing. Kalem-kalem dulu. Ada saatnya. Ya. Oke, teman-teman. Ya, pelan-pelan Oke. aja soalnya sambil ditulis. Betul, ya. Kasihan yang belum tahu. Oke. Right. Lanjutnya, teman-teman. Selanjutnya, di situ ada jam 7:18. Jadinya gimana kalau jam 7:18?
Nine. 18 past 7. 18 past 7. 18 past 7. It's past 18 Eight. past 7. Alright. 18. Past past 7. 7. Oke. 18 past 7. Oke. Diartikannya Oke. dari belakang. Kayak tadi, kalau mau diartikan benar atau salahnya. Jam 7 lewat Lebih 18. 18. Sama. Sama. Ya. Oke. Aman? Sampai sini? Aman. Ya. Oke. Selanjutnya. Berarti kalau jam 8 lewat 10? Gimana dong berarti? It's 8 lewat 10? Sound nih. Nah, itu bisa. It's 10. 10 Past past Eight. 8. Oke, 10 past. 8. 8. Oke, 10 past 8. 8. 20 past 4, past quarter past 9, 18 past 7. Anaknya itu pakai itu ya, laptop Oke. itu ya. Jadi kelihatan semua satu ini ya, Dek. Ini kan aku potong-potong. Ini tapi mahal semua. 10 past 8. Aman, teman-teman. Aman. Hah? Past 8. Man. Aman. Oke, aman. Nah, udah. Selanjutnya, 10 past teman-teman. Oke, selanjutnya gimana, Bro? Nah, dari tadi kan kita pakainya pas. Nah, belum yang pakai itu. Nah, itu tadi yang ditanyakan oleh bro-nya tadi. Pakai pas itu jika menitnya di bawah 30 atau pas di 30. Itu pakainya pas. Tapi kalau menitnya di atas 30, pakainya to, teman-teman. Kalau menitnya di atas 30. Misalnya gimana, Bro? Misal. Pak. Oke. Misalnya di situ ada jam 9 lewat 34, guys. Ya, coba fokus dulu, diperhatikan dulu, boleh? Ya. Nah, jam 9 lewat 34. Itu kan menitnya lebih dari 30 toh? Nah, itu menitnya lebih dari 30. So, that's why dia bukan pakai pas, tapi pakainya to atau kurang. Ya, pakainya itu atau kurang. Kira-kira jam 9 lewat 34 itu sama dengan jam berapa kurang berapa, guys? 26 Jam to 9 Jam 10 kurang 20. 34 to 9. 10 kurang. Indonesianya dulu boleh, guys. Kalem-kalem. Ya. Indonesianya dulu boleh. Jam berapa kurang berapa? Jam 10 kurang. Kurang 6. Kurang 26. Oke. jam 10. 26. Oke, jam 10 kurang 26. 26. Oke. Nah, jam 10 kurang 26. Nah, teman-teman, ya, yang di bahasa Inggriskan bukan 9.34-nya, teman-teman. Yang di bahasa Inggriskan itu kurangnya itu. Nah, kurangnya itu jam berapa? Jam 10 kurang 26. Ini yang di bahasa Inggriskan. Jadinya, it's 26 to 10. Oke? It's 26 to 10. Maksud, teman-teman, sampai sini? Masuk. Maksud. Kurangnya yang dihitung. Ya? Ya. Nah, berarti jam 6 lewat 45, di sini jadinya gimana dong? It's Quarter to 7. To 7. Quarter Quarter to to 7. 7.
Quarter, Quarter to seven. To seven. quarter Seven. to To seven. seven. Quarter to seven. 20. Pakai enggak? It's a It quarter. is a quarter to seven. Ya, it's a quarter to seven. Hmm. Bingung? Enggak. Tidak. Gampang. Gampang. Yang 15. Oke. Selanjutnya, teman-teman. Ya, selanjutnya 10 ada 21. 39. Berarti 21 21 to 7. to 10. 21 to 10. ya, pakainya bukan 21st ya, bukan urutan yang dipakai ini kardinal biasa, guys, ya. It's 21 to 10. Nah, udah gitu doang, guys. Easy peasy baby lemon squeezy. It's 21 to 10. Ya, it's 21 to 10. Berarti yang terakhir tuh jam 1:58? Two, It's two, two. two. It's Two. one, two. One, It's two. two. Nah, ada yang bingung kan? Oh, itulah makanya saya bilang pelan-pelan dulu aja, Bre. It's Nah, one, Two. two. 2 minutes. Itu ya, 1 menit kurang dari 2. 1 Gimana? menit kurang 2 dari menit, 2. 2 menit, 2 menit, 2 menit. 2 menit. It's 2 menit. two. Nah, Sama-sama It's oh, kan? two. Oh, alright. Nah, ada beberapa yang bingung masih kan? Makanya pelan-pelan, Bre. It is two, Itu dibacanya sama ya. Tuh. Yo, Dua sama TO sama ya bacanya. yo, itu. Cucu. Wes, Ya. bingung. Bro, boleh tolong Enggak. bro yang baca gimana? It's 2. Oh, Two. Sama kan? Sama. It's two. Two. Wes, Begini. aman. Sama. Kalau mau tanya teman-teman. Ya. Iya bro, saya mau nanya. Angkat tangan aja bro, boleh? Karena ada one of your friends microphone itu suaranya kayak kipas angin. Angkat tangan aja bro, boleh? Angkat tangan aja. Nah, mantap. Oke, bro Kholik. Oke, gimana bro Kholik? Please. Di awal itu harus diikuti its kah? Atau Oke. boleh langsung misalnya quarter to atau harus diikuti Sebenarnya awalnya? langsung juga boleh bro. Langsung aja boleh. Cuman di sini saya kasih it's karena apa? Karena tadi nanya jam kan apa? What time is it kan? Iya. Kalau nanya jam kan what time is it? Ini kan? Lah kan jawabannya kan it is. It is. It is itu kalau tulisannya disingkat jadi it's. Itu doang bro. Oke. Maksud? Oke. Maksud? Aman. Oke. Aman. Alright. Oke, bro Aksan. Kalau jamnya kan antara jam pagi dengan jam siang ya jam itu gimana jam malam misalnya 12:58 malam lalu jam 1 pagi itu seperti apa? Oke. Kalau penyebutan dengan tuh Penyebutan dengan tuh. penyebutan ininya jamnya kalau memakai tuh atau pas seperti itu. Oke. Alright. Nah, sekarang saya tanya bro.
atau teman-teman yang lain? Itu ada pertanyaan seperti itu. Kira-kira gimana guys? Coba. Tinggal pakai Kalau AM and PM aja. Nah, udah. Tinggal IMPM aja. Tapi apakah kita selalu pakai IMPM? tidak. 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 Ya, tidak selalu menggunakan IM. IM. Nah, karena apa? Karena udah tahu malam apa Udah siang. kelihatan malam Dan siang. Sudah sama-sama tahu sekarang antara malam. pagi, siang, malam. Nah, kayak yang saya katakan tadi toh, yang saya tanyakan, sekarang jam berapa? 9:30. Teman-teman jawabannya kan cuma gitu toh. Kenapa nggak dijawabnya 9:30 malam? Ya kan? Iya. Nah, maksud dari situ teman-teman. Maksud. Oke. Kecuali nanti kalau teman-teman misalnya mau bikin undangan. Misalnya. Muncul yang lain-lain. Kalau mau bikin undangan, ngajakin ketemu sama seseorang, nah nanti baru dikasih yang namanya IM/PM, malah lebih bagus, biar nggak bingung. Oke? Oke. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Boleh? Langsung angkat tangan. Kalau ada? Malu bro, mau nanya. Oke, kalau Anda malu untuk bertanya, berarti Anda tidak siap untuk berkembang bahasa Inggrisnya. Alright? Nah, kan. Bro Yasin, gimana Bro Yasin? Kalau lebih 30 tadi ikutnya pas atau tuh? Oke, lebih dari 30. Nah, Bukan lebih, kalau 30 pas. 30 pas itu lebih tepatnya pakainya pas, bro. Pas. Kalau pas di 30. Oke, kalau pas di 30 itu sebenarnya bisa dua-duanya, bisa pakai itu, bisa pakai pas. Cuman yang paling umum dipakai itu adalah pas, bro. Oke. Ini namanya siapa ini administrator? Halo, sis administrator. Nama saya Murni. Nah, diganti tuh ya namanya ya, masa namanya administrator ya. Oke, tak gantinya nama juga deh punya saya deh. Ya. Rename Ultraman Api. Oke. Gimana sis? Ini saya mau nanya, kalau lewat menitnya di bawah 30, kenapa mesti kita hitungnya dari belakang? Maksud? Ngitungnya dari menit. Yang kurang maksudnya. Cara bacanya kenapa kita ngitungnya dari yang kurang? Gimana? Saya nggak nangkep pertanyaannya, sumpah. Oh ya, maaf. Kita baca jamnya. Kalau menitnya di bawah 30, kenapa kita cara bacanya kenapa dari menit gitu? Lah ini. Kan memang di British kan yang dibaca menitnya dulu, baru jamnya. Oke. Obat ya. Oke, di situ masih ada tertera di sini, belum dipindahin layarnya nak. Oke, seperti itu. Udah itu aja. Oke, alright. Oke, lanjut. Ada sis Erlin. Gimana sis Erlin? Pemakaian half itu gimana contohnya? A half. Oke. Alright, nice. Sebenarnya konsepnya sama sis. Ya, konsepnya sama. Misal di sini saya ganti 30. Ya, ininya tinggal diganti. Half gitu tok. Lah udah. It's a half gitu ya. Itu doang. Berarti nggak pas, nggak tuh ya. A half Pas aja. nggak tuh. Nah ini kalau misalnya jam 9:30 ya pas. Itu ada pasnya dong. It's a half pas gitu. Ini bakalan. Ya.
Sama aja kayak quarter. Sama konsepnya. Kan menitnya aja tinggal diganti 30 kan berarti tinggal diganti a half. Ya, diwarnai, tak warnai wes, tak warnai. Di merah. Oh, 30 a half. 9, yo 9. Ya udah gitu doang, sama aja kayak yang lainnya tuh. Oke. Alright? Oke, Sisdian, gimana Sisdian? Coach, tadi tuh mungkin pertanyaannya adalah ini sih, kayak jam 2 kurang 2 menit. Itu kenapa, kan tulisannya 1:58, kenapa nggak 5:81 gitu? Kenapa harus 2 to 2 gitu? Itu sih kayaknya. Saya Oh, juga yang ingin tahu sih tadi. kenapa kayak gitu. Itu cara bacanya. Berarti oke nggak sih kalau misalnya kita buat dulu 58 to 1 gitu. Itu oke juga nggak sih? Boleh nggak sih digunain kayak gitu? Gimana? Tulisannya apa cara bacanya? Cara bacanya kan 1:58. Tadi kan contohnya adalah to 2 gitu ya. Tapi bisa nggak sih kalau Oke. 58 jadi 58 to 1 mungkin kayak yang lainnya gitu. Nah, kalau untuk di British nggak bisa. Oh, jadi kita harus naik ke depannya gitu ya, kayak 1:58 berarti Nah, kita harus kedua kurang 2 minutes kurangnya gitu jam ya. berapa? Kurangnya yang dihitung, bukan pure Oh, oke, itunya, clear bukan sih. pure jamnya. Itu untuk yang lebih dari 30 menit kita harus ininya ya kekurangannya dulu gitu ya. Betul, hitung kekurangannya. Oke, itu clear sih. Oke, thank you Nah, coach. alright. Nah, oke. Gimana, Bro Makmur? Ada lagi, boleh. Ya itu bro kalau yang itu ada y-nya salah itu ya kira-kira. Yang ada y-nya itu Eh, yang di bawah Hah? Terus? ada y Ada lagi? Apanya yang ada yang? di bawah itu tadi itu. Oh, Satu. Hmm, sing di. yang paling bawah. Tuh. Bawahnya. Bawahnya kan belum dibahas, bro. Oh bukan, yang di atasnya. Tadi itu Oh, ada. ini. Itu. Iya. Ya. Itu Ah, nggak ada y-nya ya? Ah, iya. nggak ada. Iya. Terima kasih. Alright. Oke. Wes, ada lagi teman-teman? Cukup? Gak ada, Mister. Alright. Alright. Kalau cukup, teman-teman. Nah, kita lanjut untuk yang Amerika, teman. Nah, kalau untuk Amerika, ini lebih gampang lagi, guys. Ya, lebih gampang lagi untuk yang Amerika. Oke, untuk Amerika ini gampang. Seperti yang teman-teman ingat tadi, untuk Amerika itu dibacanya jamnya dulu baru menit. Ya, yang dibaca itu adalah jamnya dulu baru menit yang dibaca. Ya, yang dibaca jamnya dulu baru menit. Dan untuk Amerika ini, teman-teman, dia langsung. Ya, untuk yang Amerika ini dia langsung. Kagak pakai pas, kagak pakai to, gak pakai a quarter, gak pakai a half. Dia langsung apa adanya. Oke, langsung ada, langsung apa adanya. Misalnya jam 9:15. Misalnya jam 9:15. Ya cukup, it's 9:15. Apa adanya. It's 9:15. Oke. 8:30 ya langsung aja. It's 8:30. Ya, jadi langsung apa adanya. 10:43. It's 10:43. Langsung kagak ada pas, kagak ada two, nggak ada a half, nggak ada quarter, nggak ada.
Oke. Jam 7:07, ya 7:07. Jadi kalau yang menitnya di bawah 10, ada tambahan O-nya, teman-teman. Kalau menitnya di bawah, diinget-inget, di bawah 10. Ya, jadi 1 sampai 9 nanti ada O-nya. Oke. 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 Aman. Oke. Kayaknya itu typo bro yang 40-nya. Without you ya. Boleh pakai U, boleh. Nggak pakai U, nggak bisa, sis. Oh ya. Ejaan lama sama ejaan baru aja itu. Berarti kalau jam 7:01 it's 7:01 gitu? 7:01, iya betul sekali. Oh. Ya, I see. Oh, bro, Ya. mau tanya ini tuh kalau orang yang Britishnya sendiri, misalkan partnernya bicara pakai yang ini gitu, mereka saling ngerti satu sama lain ya, bisa gitu. Kalau ini bisa jadi beda pemahaman nanti sis. Makanya kan ada British sama Amerika. Kalau orang British pakainya yang ini, yang tadi itu, yang ada pas-pasnya, itu untuk acara-acara formal biasa dipakai. Tapi kalau untuk yang biasa-biasa aja, sehari-hari daily activity, ya cenderung mereka pakainya ini aja, yang langsung seperti itu. Jadi kalau misalkan kita kebetulan ngomong sama orang bule itu, kita pakai salah satu atau keduanya, mereka bisa ngerti juga mungkin ya. Sama-sama ngerti, betul sekali. Oke. Nice. Oke. Nih Bro Salvatore, namanya nggak pakai nama asli kah guys? Atau nama aslinya Salvatore? Di-unmute dulu bro, di-unmute dulu. Di-unmute, kagak ada suaranya, di-unmute dulu. Nih, coba ditengok, ada perintah untuk unmute. Di situ nanti pencet unmute. Bukan di mikrofon samping video, bukan. Tengok di layarnya, host meminta Anda untuk menyalakan. Yes, bukan dipencet yang bawahnya. Ada pilihannya yes atau no-nya di situ. Nah, itu dia, bro. Halo. Oke. Ini bro, kalau jam 7:07 itu gimana? Nah ini, 7:07. 7? 07. 7:07. Hah. Oh, oke. Dah? Wes. Oke, nice. Sis Murni, halo Sis Murni. Halo. Oke. Ini bro, yang untuk O itu fungsinya untuk apa? Yang di 7:07 tuh. Oke, O-nya untuk apa guys? Halo? Untuk apa Di O-nya? bawah 10. Dari 10 di bawah 10. 9, 8. Satuan. It's 4 under 10 minutes. Yang di bawah itu. Jadi pakai O itu kalau menitnya di bawah 10. di bawah 10 menit. Itu pakai O, sis. Oke, Sis Murni. Begini. Hai. Nah, si Xiaomi, gimana si Xiaomi? Ya, oke. Untuk yang ini saya mau tanyakan, kan kalau di bawah 10 menit itu pakai 7:07, tapi kalau dia pas 10 menit itu pakai O atau tidak? Saya bilang tadi di bawah 10. Oh, oke. Berarti kalau jam 7:10 it's 7:10? Ya, udah gitu doang. Oh, thank you. O itu pengganti kosong itu loh guys. Ya.
Alright, Sis Ratih, gimana Sis Ratih? Oh. Kalau 12 sama 12 apa jam 12 lewat 12? Ya 12. Dapat diskon 12 nanti. 12. Enggak, serius. Serius, gitu doang kalau di Amerika. Ya 12, 11, 11. 11 11. 11, 10. Udah. Oh, oke oke. 7-Eleven. Berarti apa si O-nya itu dari si 0 aja gitu ya? Betul sekali. Kita kurang puas dengan. Right? Oke. Nice. Mantap jiwa mempesona. Oke, lanjutnya teman-teman. Ya. Ini tak tambahin materi untuk besok guys, karena waktu kita masih ada dan jamnya udah habis. Yang masih materi tentang jam, ya saya cicil untuk besok karena materinya itu lumayan panjang besok dan apa namanya pengennya besok saya mau teman-teman untuk take out room. So kita cicil materinya mulai dari sekarang untuk besok. Oke. Nah, mana ini nggak mau keluar ya? Ini ya. Guys, I need to go to the bathroom. Wait. Sabar, Kak. Ke kamar mandi sebentar. Oke. Nah, ini dia teman-teman. This is for tomorrow. Kita cicil dikit karena lumayan panjang materinya. Oke. Alright. Ya. Selanjutnya di sini ada how to express present tense in our daily life. I'm sure you know teman-teman about present tense, ya kan? Yaitu tentunya digunakan untuk mengungkapkan hal-hal yang terjadi saat ini berupa rutinitas, kebiasaan, fakta, atau kenyataan. Nah, contohnya ada I drink coffee and I smoke too. Saya ngopi dan juga ngerokok. Itu sebuah kebiasaan. Sugar is sweet and salt is salty. Itu sebuah fakta. I wake up at 6 and go to work at 8. Sebuah rutinitas. Oke, kalau I love you, but you don't love me, apa tuh guys maksudnya berarti? Itu fakta yang tersembunyi. Oh, Itu fakta fakta, tersembunyi. fakta. Itu galau, Kenyataan, galau. Fakta. Rutinitas. Rutinitas ya, oke rutinitas, termasuk rutinitas ya. Transaksi. Astagfirullahaladzim ya. Oke. Alright guys, di Ya sini curhat itu bro, curhat. apa namanya? Gak bakal saya pakai yang namanya rumus-rumus karena apa? Teman-teman kalau diajarinya rumus itu nanti apa mindsetnya cuman tentang rumus dan rumus, nggak tahu makainya. Oke? Nah, orang yang kebiasaan kayak gitu ketika speak up bingung
Karena di otaknya cuma rumus, dan rumus. Ini kita kasih cara gampang. Lumayan gampang bisa dibilang, guys. Oke. Ketika teman-teman mau apa namanya? Memahami yang namanya tensi sini. Oke, bentar. Hmm, 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 hmm. Baik. Ini dia, teman-teman. Oke. So, ayolah laptop bekerja samalah hari ini ya. Saya sudah stres hari ini. Tolong jadikan stres lagi. Nah, muncul. Teman-teman, di situ ada verbal sama nominal. Ada verbal, ada nominal. Kira-kira teman-teman tahu apa itu verbal, apa itu nominal? Verbal itu kata kerja. Hmm. Nominal itu kata sifat. Kata Objek. benda. Ya, si Sosa itu mantul, si Sosa. Coba headsetnya dicabut, ditantupin lagi. Ya, mantul suaranya. Oke. Ya, verbal itu kalimat yang gimana? Kok merah sih? Iya, sengaja tak merahin. Ini sengaja tak merahin. Karena apa? Karena kalau nggak ditutupin seperti ini, bacanya yang lain, nggak fokus ke kalimat tersebut. Guys. Benar nggak sih? Kata kerja, ya. Benar nggak? Kalau nggak saya tutupin seperti itu, pasti yang dibaca yang lain, nggak fokus di kalimatnya. Betul. Iya kan? Ya. Nah, seperti itu. Makanya di situ sengaja saya merahin. Ya. Oke, verbal itu ada kata kerjanya, nominal itu nggak pakai Kata kerja. nggak pakai kata kerja. Oke, contoh yang verbal di situ ada I love burger with cheese. Apa tuh maksudnya? Saya suka burger dengan keju. Saya suka burger pakai keju. Mana kata kerjanya? Love. Oke, love. Kata kerjanya love. Oke, lanjut. Selanjutnya ada she hates me. Oke, she hates me. Di situ hate-nya ada S-nya. Coba kenapa? Kalau teman-teman jawabannya karena she, wah, berarti cuma teori tok taunya, nggak tahu cara makainya betul. Ayo. Karena orang ketiga tunggal. Ya, orang ketiga sama aja kayak itu jawabannya she gitu artinya. Iya. Taunya teori doang berarti, nggak tahu Karena benar-benar cara banyak. makainya. Yes. Karena banyak. Apanya yang banyak? Ini S tuh. Apanya yang banyak? Hate-nya. Bencinya Iya, banyak gitu. Iya. Karena Ya benar sekarang nggak sih? Bener nggak sih? Salah ini. Kan? Tuh, pada nggak tahu kan? nggak bisa dihitung. Oh, kan? Nah, taunya gitu tuh guys. Karena apa? karena Itu sedang biasa. berlangsung. Nah, ini rata-rata karena diajarinya dulu cuma rumus, nggak tahu diajarin cara makainya. Oke. Jujur saya bilang gitu karena apa? Karena fakta. Ya, bro. Oke. Nih, kenapa kok di situ pakai S? Kata kerjanya itu bukan karena jumlahnya lebih dari satu, bukan. Ya, tapi pelakunya yang melakukannya itu cuma satu orang saja. Ya, yang melakukannya cuma satu orang aja. Jadi kalau pelakunya atau orangnya cuma satu, kata kerjanya ditambahin S. Di sini yang melakukannya kan si kan, cuma si doang kan, satu tok, nggak ada yang lain. Makanya kata kerjanya ditambahin S. Y. Kalau lebih dari satu yang melakukannya, misalnya, tak ganti lebih gampang wes. Misal teman-teman di sini, misal Upin. Nah, Upin kan cuma satu tuh, makanya dia pakainya S. Kalau di sini Upin N,
Irfan, ya, Upin and Irfan. Nah, ini S-nya hilang. Kenapa kok nggak pakai S, bro? Karena yang benci itu lebih dari satu. Ada 2 orang, ada si Upin sama Irfan. Fokus ke situnya aja. Pelakunya itu tunggal apa jamak? Kalau pelakunya tunggal, kata kerjanya pakai S. Kalau pelakunya jamak, kata kerjanya nggak perlu pakai S. Maksud? Tapi kalau I kan tidak pakai S. Nah, I itu pelakunya tunggal tidak pakai S. Kalau I You spesial. I You sama you. juga. You tidak pakai S. Oke. Satu orang tidak pakai S juga. Halo. Halo. Sabar. You artinya apa? Kamu. Oke. Kalau saya nanya how are you, apakah saya nanyain satu orang doang? Tapi kan tergantung kondisi sih. Halo. Bisa satu, bisa dua. Makanya saya tanya. Ketika saya nanya how are you, apakah saya nanya cuma satu orang doang di sini? Tergantung di depan Anda ada satu orang apa berapa orang? Enggak, di sini. Halo, dengar nggak sih? Dengar nggak sih? Di sini. Di sini, di depan kalian. Ya, karena di sini. Kalau di tempat lain, ya nggak bisa. Enggak. Itu dia maksudnya. Tapi kan tidak selalu kamu itu orang banyak. Bisa aja kamu itu orang satu. Contoh I love you. Oke. I love you itu you-nya masa banyak? Oke, sekarang saya tanya, bahasa Inggrisnya kalian apa? You, kamu juga you. Jadi ada dua. You itu untuk dua ada you. Iya, you itu bisa tunggal dan bisa jamak. Betul. Oke. Tapi di dalam bahasa Inggris, guys, you itu dianggapnya jamak. Nggak percaya? Tinggal di Google. Kalau nggak percaya. Coba dibuktikan. Ayo. Ya, tapi kan bisa juga tunggal kalau tergantung situasi sih kalau menurut saya. Dianggapnya itu jamak. Makanya pakainya astagfirullahaladzim. Iya ngerti aku, Anda paham. Bro. You itu dianggapnya jamak. Bisa di browsing kalau nggak percaya. Iya, kalau di browsing you itu singular bisa, plural bisa. Plural bisa. Tapi singular juga bisa kan? Lah iya, dianggapnya jamak. Betul. Makanya kalau teman-teman tahu, kenapa you selalu menggunakan are, nggak pernah pakai is? Coba alasannya kenapa? Kalau memang dia dianggapnya bisa tunggal bisa jamak. Iya. You are. Ya. Coba saya tanya. You are. You are. Kenapa nggak pakai is kalau gitu? Karena jamak. Coba. Oke. Itu makanya guys, ini banyak yang nggak tahu tuh. Mereka taunya you kan kamu satu. You itu dianggapnya jamak, bre. Iya. Makanya dia nggak pakai S dan dia makanya di yang lainnya itu pakainya are. Gitu. Oke, saya tahu teman-teman pasti dulu diajarinya you itu kamu kan satu. Kan gitu, you know? I know that things. Tapi di sini konteks dalam belajar bahasa Inggris, you itu dianggapnya jamak, dihitungnya banyak. Iya, berarti tadi maksudnya di awalnya dibilang kalau si I doang nih yang spesial gitu kan. Betul. Tadi mungkin jadi pada bertanya-tanya kenapa tiba-tiba ngomongin tunggal dan plural gitu, karena dari awal nggak ngomongin si I itu spesial gitu. Itu doang mungkin ya. Karena itu aja. Di to be kan juga I kan pakainya bukan is atau are kan? Iya, pakai M and M 2M kan betul. ya. Correct. Dia spesial itu dia. Iya, gitu. iya. Nah, entah kalau teman-teman nggak percaya masih ngeyel dengan pendiriannya juga nggak apa-apa, monggo silahkan. Cuman di sini saya pengen luruskan kalau teman-teman belajar bahasa Inggris itu kuncinya cuma di tunggal sama jamak aja sebenarnya. Betul. Gitu. Singular jadi and plural. Bukan karena you, karena she, karena he. Lah emang kenapa kalau she, kalau he? Ya. Gitu loh maksudnya teman-teman. Karena apa? Kalau yang seperti itu rata-rata cuman dia paham di teori. Coba disuruh ngomong. Takut bro. Di sini saya kasih kata kunci guys. Sederhana banget kata kuncinya. Kalau pelakunya tunggal, kata kerjanya ditambahin S. Kalau pelakunya lebih dari satu,
Plural of kerjanya them. nggak pakai S kayak ini tadi. Without S. Maksud? Ini udah Maksud dipermudah banget. Ya, makanya tak sederhanakan. Nggak perlu ngapalin subjek, verb ini apa dan sebagainya. Iya, No. pusing kalau udah itu tuh. Makanya di sini tak kasih sederhana. Kalau tunggal nanti kata kerjanya pakai S, kalau jamak tidak perlu pakai S. Itu Berarti rangkumannya kalau Ya, betul kayak khusus. gitu. berarti kalau silaf Oke, silaf understood. pakai S ya. Gimana sih? Silaf burger. Kalau silaf burger with cheese misalnya, berarti Nah, pakai S tuh. betul. Kenapa kok pakainya S? Kan cuma si doang, satu doang tuh. Singular, ya, Sebiji single. doang. Gitu. Tunggal. Oke? Oke, bro. Oke. Thank you. Alright. Nice. Ini kalau ketemu kalimat yang negatif, teman-teman. Ya. Kalau ketemu kalimat yang negatif, kan kita pasti tahu ada yang pakai das, ada yang pakai don. Ini konsepnya juga sama. Yang das itu untuk tunggal, don itu untuk yang jamak atau yang lebih dari satu. Di sini kan memang kan cuma satu, makanya dia pakainya dozen. Nah, sementara they, namanya mereka, apakah cuma satu orang mereka, guys? mereka jamak. Banyak kan mereka kan? Yes. Nah, sama aja konsepnya. Tunggal sama jamak. Kalau tunggal pakai das, kalau jamak pakai do. Bagaimana dengan kalau bilangnya I don't like. Nah, makanya kan teman-teman kalau I kan pakainya I don't like kan? Karena dia spesial tadi toh. Ya. Nah, itu dia. Thank you, bro. Maksud? Oke. Berarti kalau misalnya teman-teman mau bilang Yanto nggak suka mandi. Yanto doesn't like take a bath. Yanto doesn't like take a bath. Oke. Yanto doesn't like shower. Kalau Upin, Susanti dan Mei nggak suka beli mobil. Susanti and Oke, don't like buying car. Nah, itu guys, kuncinya apa? Tunggal sama jamaknya aja. Gak perlu ngapalin banyak-banyak. Ya, enak ya. No makeup tetap cantik. Oke, seperti itu. Nah, oke, selanjutnya kalau ketemu kalimat pertanyaan itu sama guys, masih sama konsepnya, do sama das. Artinya do sama das itu sama. Artinya sama-sama apakah. Guys, do untuk jamak, das untuk yang tunggal. Do you like noodles? Does your dad drink coffee? Dua-duanya itu artinya apakah. Oke? Jadi ulang kembali. Oke, understood. Berarti kalau misalnya teman-teman mau bilang apakah dia mencintaiku? Does he love me? Apa? Does he love me? Does he love me? Does she atau does he love me? Nah, udah. Apakah Jarjit dan Ehsan memanggilku? Do they call me? Jarjit and Do they call me? Maksud? Yes. Wes? Yes. Oke. Jawa Jawa. Alright. Sesederhana itu sebenarnya, guys. Nah, oke, selanjutnya ada nominal sentence. Nominal sentence itu nggak pakai kata kerja. Terus kalau nggak pakai kata kerja, pakainya apa? Ini dia. Oke. Bisa pakai kata benda, bisa pakai kata sifat, bisa pakai kata
keterangan. Is MR bisa berarti adalah, sedang, dan juga berada. Tergantung kata di belakangnya. Kata di belakangnya berupa kata benda, kata sifat, atau kata keterangan. Kalau belakangnya berupa kata benda, diartikannya bisa adalah. I am a doctor. Saya adalah seorang dokter. They are a student. Mereka adalah seorang siswa. She is my girlfriend. Ya, dia adalah cewekku. Belakangnya kata benda. Kalau kata sifat, teman-teman bisa mengartikannya sedang atau nggak pakai sedang juga nggak apa-apa, boleh. They are angry, mereka marah. I am angry, saya marah. She is angry, dia marah. Oke. Dan yang terakhir, ini bisa berarti berada. Kalau belakangnya diikuti oleh kata keterangan atau lebih tepatnya keterangan tempat, guys. She is at home. Dia berada di rumah. They are in the class. Mereka berada di kelas. I am in hospital. Saya di rumah sakit. Jadi is MR itu bisa berarti adalah, sedang, dan juga berada. Tergantung kata belakangnya. Diikuti kata benda, kata sifat, atau kata keterangan. Maksud, bro. Oke. Kalaupun toh kalimatnya negatif, ya konsepnya sama kayak sebelahnya, Bre. Is I am. Dia tidak berada di rumah. Jadi cukup ditambahin not. Cukup ditambahin not di mana ya? Setelah to be-nya. She is not at home. Dia nggak berada di rumah. Kalau mau dibikin pertanyaan, ya tinggal to be-nya ditarik ke depan sama kayak ini. Ya toh? Is she at home? Apakah dia di rumah? Di rumah. Nah, kalau apa yang ditanyainnya banyak, apakah Upin dan Irfan di rumah? They are. Are At they atau are Upin and Irfan at home? Seperti itu. Maksud? Maksud. Ada yang mau ditanyakan? Boleh. Small okay. Yeah, you can smoke in area, no problem. Yeah, okay, no problem. Tanya This is what, yeah. Oh, okay. No problem. You can I make the stray, yeah. Okay. Aman? Aman. Oke. Nah, kalau sudah, teman-teman, ini untuk besok, karena besok kita akan breakout room. So, I hope tomorrow you can tell me about your daily activity. Can you? Okay, speaking. Besok bisa diceritakan tentang daily activity-nya, teman-teman? Bisa. Oke. Dari bangun tidur sampai tidur lagi loh ya. Oh my God. Oh wow. Oke, cerita ya, bukan ngasih tahu jadwal. Ya, oke. Disuruh cerita nanti malah dikasih taunya jadwal. At 6, I wake up at 7, I take a bath at 8, I breakfast. No, bukan yang seperti itu. Tapi diceritakan. I wake up at 6 and continue to wash my face, and then I pray subuh, and after that I help my mother for preparing the breakfast, and after that I have a breakfast, and I continue to watch TV or something. Maksud, diceritakan. Maksud dirangkum gitu, bro. Ya, diceritakan dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ya? Boleh? Yeah. I'm hang out with my friend because kayak hang my out dengan friend, kawan. something like that. Yups. Oke. Tapi yang diceritakannya itu di kegiatannya teman-teman di hari Sabtu atau di hari Minggu atau di pas weekendnya teman-teman. Karena kan pasti beda-beda kan kalau pas weekend.
Ya. Nah, Cuman kalau tidur doang. Senin, ya Senin Jumat kan apa cenderung kerja sekolah kan teman-teman. Tapi kalau Ya. Sabtu Minggu mungkin nongkrong, mungkin Tidur seharian. ya masa tidur toh guys. Night tomorrow morning. Turu mas, turu. Someone go to somewhere. Oke. Maksud? Maksud. Boleh? Oke. Aman, teman-teman. Aman. Ada yang mau ditanyakan? Tomorrow. Nah, ya ini untuk besok teman-teman. Ya, ini untuk besok. Teman-teman udah pernah breakout room guys? Hah? Belum pernah breakout room? Belum pernah. Oke. Iya bro. Oke. So tomorrow we just practice ya. Ya, jadi besok kita ngelanjutin ini kan masih ada beberapa tuh, guys. Nah, ngelanjutin itu, habis itu breakout room, teman-teman. Apa itu breakout room? Oke, apa itu breakout room? Nah, it's a good question. Breakout room itu nanti teman-teman saya akan bagi grup. Ya, grupnya di mana? Grupnya tetap masih di Zoom sini, guys. Bukan di grup yang masih di Zoom sini, cuma nanti saya bagi per kelompok gitu. Dan tugasnya ngapain di breakout room? Teman-teman tugasnya menceritakan itu kepada temennya. Bisa? Kira-kira? Bisa, Mister, bisa. Oke. I'll try. Campur-campur nggak masalah, teman-teman. Ya, Something yang penting discussion. ya, yang penting speak up aja dulu. Pede untuk speak up dulu. Yeah, because I'm not confident with myself. Nah, yang penting PD-nya aja dulu. Masalah benar salah itu belakangan, bisa disetting. Tapi kalau PD sulit untuk dibangun. Confident. Oke? Nah, seperti itu. Jadi besok untuk masuk ke roomnya, besok tinggal dipencet join aja, nanti ada guys, muncul pop up di layarnya teman-teman, nanti tinggal dipencet join. Nanti udah bisa masuk. Oke? Oke. Alright. So, sampai situ dulu guys. I think that's all for today. Thank you for coming. Thank you for joining. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.